Kapan dimulainya tatap muka? Ini kalau kita menginginkan itu bisa secepatnya. Baik tenaga kependidikannya maupun siswa-siswinya itu juga sudah divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matsawan. Program ini membahas hal-hal yang update yang terjadi di MTS Negeri 1 Pasir. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan madrasah di Kabupaten Pasir. Mari bersama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai Maslehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya di MTS Negeri 1 Pasir. Sebagai informasi, Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Maslehan merupakan Kepala Kantor pada Kementerian Agama Kabupaten Pasir yang baru. Beliau baru beberapa bulan berada di Kabupaten Pasir, tetapi tentunya beliau sudah tidak asing lagi karena memang beliau pada hakikatnya kembali ke Kabupaten Pasir. Bukan hal yang baru bagi beliau untuk berada di Kabupaten Pasir ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak. Tentunya di sela-sela kesibukan waktu Bapak masih menyempatkan hadir pada podcast kami ini. Terima kasih Bapak. Menurut Bapak, kira-kira ketika kembali lagi ke Kabupaten Pasir dan hadir di MTS kami ini, kira-kira apakah ada perubahan yang Bapak temukan kali ini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih yang disambut yang luar biasa oleh MTS Negeri 1 Pasir. Kalau kami meninggalkan Kabupaten Pasir untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru pada tahun 2016. Ya, jadi sejak tanggal 12 Agustus tahun 2021 saya dilantik kembali untuk menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir. Dan saya baru melaksanakan tugas dengan tugas yang baru sekitar 1 bulan 2 hari. 1 bulan. Namun pada saat kami mengunjungi MTS seluruhnya yang ada di Kabupaten Pasir, khususnya MTS Negeri 1 Pasir yaitu di Tanah Grogot, ini memang ada perubahan dari sisi pembangunannya juga sudah nampak ada perubahan. Mungkin dari sistem-sistem pengajaran dari para guru, inovasi dari para kepala madrasah yang sudah dulu yang lalu-lalu mungkin sudah ada perubahan-perubahan. Ini karena saya belum menyelami secara mendalam dan kebetulan pada saat ini masih dalam masa pandemi, jadi saya belum mengetahui secara persis tentang perubahan-perubahan dalam sistem pendidikannya. Oh begitu, oke. Ada hal yang menarik Pak ketika Bapak Kiai datang kembali ke Kabupaten Pasir. Kami melihat program infak Rp100 per hari. Nah ini menarik bagi kami. Kira-kira bagaimana awal mula tercetus ide infak Rp100 per hari ini Pak? Ya, terima kasih. Karena kita sebagai insan Kementerian Agama melihat saudara-saudara kita yang kebetulan berada di masa pandemi ini, ya tujuan awalnya adalah untuk memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita. Nah, kenapa kita mengambil yang minimalis dari uang Rp100? Karena menurut saya suatu saat uang Rp100 itu juga sangat penting bagi mereka. Namun pada saat ini barangkali yang pada saat teman-teman kita itu menerima gaji, menerima upah, menerima honor yang lain-lain, uang Rp100 mungkin nggak ada artinya. Nah oleh karena itu saya sangat mengharapkan kepada kita semua, meskipun uang Rp100 itu juga bisa kita jadikan untuk menjadi lahan pahala bagi kita. Kemudian tujuannya adalah kita memberikan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, untuk memberikan keringanan, memberi bantuan kepada saudara-saudara kita. Meskipun nilainya 100, tapi kalau kalikan itu insya Allah akan bisa ikut membantu meringankan saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Tentunya dibutuhkan keistiqomahan Pak, untuk berinfak ini Pak. Alhamdulillah. Sebagai informasi juga Pak bahwa di MTS Negeri 1 Pasir program ini juga sudah mulai dijalankan. Alhamdulillah. Dan kalau boleh saya tambahkan juga memang saya pesan juga sama teman-teman itu jangan ada potong gaji. Kenapa saya melarang ada potong gaji? Karena kalau potong gaji mungkin kepuasan batin itu berbeda dengan pada saat mereka itu memasukkan secara langsung dalam kaleng-kaleng yang sudah disiapkan. Jadi kita untuk mencoba untuk membangun semangat dan kepuasan batin bagi mereka meskipun hanya Rp100. Betul ya. Jadi kami
menarik kesimpulan sementara gitu Pak, artinya memang Bapak Kiai mendorong bahwa insan di Kementerian Agama ini bukan hanya sekedar saleh pribadi, secara pribadi, tapi juga memiliki kesalehan sosial gitu. Terima kasih Pak. Nah, kemudian Pak, ada juga yang menggelitik rasa ingin tahu kami ketika Bapak kembali lagi ke Kabupaten Pasir ini, kira-kira program-program untuk pengembangan madrasah, apakah kemudian ini akan dilanjutkan yang dahulu atau ada hal-hal yang baru yang kemudian Bapak akan jalankan seperti itu Pak? Ya, terima kasih. Mengenai dari dunia pendidikan, tentunya yang sudah baik harus kita pertahankan. Kalau misalnya ada yang masih ada yang perlu kita tambahkan, ya mungkin kita tambahkan. Sebagaimana di tempat-tempat yang lain pada saat kami bersilaturahmi awal untuk melaksanakan tugas yang baru, yaitu kami menginformasikan kepada saudara-saudara atau teman-teman di madrasah bahwasanya kami menginginkan ada program unggulan yang mungkin unggulan bukan hanya dari sisi akademik formal, tetapi dari sisi akademik yang lain. Ya, contoh mungkin dari teman-teman itu sudah juga melaksanakan tentang tahfidz Al-Quran. Cuman kami juga ingin menghadirkan ada tawaran yang kayaknya memang pantas untuk ditangkap, yaitu teknik menghafal Al-Quran dalam waktu yang sekian hari itu bisa menghafal Al-Quran, bisa menerjemahkan, bisa mentarkib dari sisi ilmu gramatikalnya. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan, kalau misalnya kemarin kami juga sudah berkomunikasi sama Pak Kiai dari Jawa Timur, itu menunggu selesai pandemi. Kalau selesai pandemi kami akan berupaya menghadirkan beliau, dan insya Allah nanti semua teman-teman baik dari pondok pesantren, madrasah itu bisa mengikuti pelatihan. Dan pelatihannya itu insya Allah cuma 2 hari, satu hari teori, 1 hari praktek, dan itu nanti ilmunya dari pihak madrasah-madrasah bisa menularkan kepada siswa-siswi yang dihadapinya. Kami tentu saja menunggu program ini Pak, karena tentunya ini bisa meningkatkan lagi kecintaan kita kepada pendidikan, khususnya pendidikan Islam dan juga Al-Quran tentunya Pak. Nah, kemudian Pak, banyak pertanyaan ini Pak dari orang tua juga Pak, dari orang tua siswa, kemudian khususnya para ibu-ibu ini Pak, banyak menanyakan kapan sih sebenarnya pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan. Nah, ini banyak ditanyakan dari orang tua siswa di MTS Negeri 1 Pasir ini, khususnya kepada Bapak Kepala Madrasah. Banyak orang tua yang menanyakan, nah kira-kira kesiapan madrasah khususnya di Kabupaten Pasir ini apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini Pak? Ya, terima kasih. Ya, memang kita memaklumi sudah hampir 2 tahun pendidikan tatap muka ini terhenti, sehingga orang-orang tua ini juga mungkin sudah merasa tidak, bahasa kasarnya mungkin kemampuan untuk ikut membantu anak-anaknya menjadi anak yang cerdas itu sangat terbatas. Karena orang tua juga punya kewajiban untuk mencari nafkah, kemudian dibebani lagi harus mengajar anak-anaknya. Mungkin disitulah keterbatasan waktu, sehingga orang tua itu menginginkan anak-anak bisa kembali bertatap muka dengan guru. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan anak-anak juga sudah merasa rindu sama guru-gurunya. Begitu juga sebaliknya, guru-guru juga sudah merasa kangen sama anak-anaknya. Meskipun kalau dalam keadaan tatap muka mungkin guru-guru juga melihat ada anak yang begini, yang begitu, itu wajar. Wajar. Kemudian untuk mengenai kapan dimulainya tatap muka, ini kalau kita menginginkan itu bisa secepatnya. Namun karena di masa pandemi ini tentu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh madrasah-madrasah itu sendiri. Secara normatif, madrasah-madrasah yang saya kunjungi itu sudah siap secara fisiknya. Ya, secara fisiknya ada mulai dari cuci tangannya, kemudian ada tes suhunya. Itu mereka semua juga sudah menyiapkan semua, dan itu adalah sebagai salah satu syarat untuk bisa dilaksanakannya tatap muka. Kemudian baru-baru ini kita juga sudah membaca adanya edaran dari Dirjen Pendis bahwasanya untuk melaksanakan tatap muka itu pada dasarnya boleh apabila dia berada di level 3 ke bawah. Level 3 ke bawah. Nah, hanya saja di situ juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak madrasah. Salah satu di antaranya adalah rekomendasi dari kantor Kementerian Agama, rekomendasi dari gugus tugas. Nah, itu mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa ada komunikasi dengan gugus tugas sehingga madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Pasir itu bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Nah,
orang tua juga menanyakan itu Pak, apa kira-kira syarat untuk siswa atau anak mereka untuk bisa tatap muka itu apa? Kalau tadi kan ini dari sisi madrasahnya itu Pak ya. Kemudian dari anak-anak apa syaratnya? Apakah ada syarat khusus supaya mereka bisa ikut tatap muka itu? Ya, kalau yang pernah saya dengar di berita itu kan ada pernyataan dari Bapak Presiden kita itu mengatakan bahwasanya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan apabila sudah dipastikan dua arah ini sudah divaksin. Sudah divaksin. Baik tenaga kependidikannya maupun siswa-siswinya itu juga sudah divaksin. Ya, mudah-mudahan vaksin ini juga bisa berjalan dengan baik. Dan kalau kemarin ada lembaga yang menemui saya, lembaga negara menemui saya yang juga mau melaksanakan program vaksin kepada siswa-siswi. Hanya saja yang datang itu sasarannya adalah didahulukan pondok pesantren. Hanya saja menurut informasi untuk di wilayah Tanah Grogol sendiri itu pondok pesantren sudah menjadi objek vaksinasi dari pihak kepolisian. Ya, mudah-mudahan dengan sudah terpenuhinya vaksin di lingkungan pondok pesantren dari pihak kepolisian, nanti dari pihak BIN itu bisa kami arahkan ke madrasah-madrasah yang berada di lingkungan kantor Kementerian Agama, sehingga nanti anak-anak yang belum divaksin itu juga bisa mengikuti program pemerintah adanya vaksinasi. Begitu juga mohon juga kan nantinya kepada orang tua, kalau memang itu sebagai syarat utama untuk bisa mengikuti vaksin, nah jadi orang tua kalau seandainya dimintai izin, dimintai pernyataan kesiapan atau diizinkannya divaksin, mohon orang tua juga memaklumi hal yang semacam itu. Barangkali itu, makasih. Artinya orang tua juga tidak perlu khawatir dan juga mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan anaknya, bukan hanya sekolah yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tatap muka, tetapi orang tua juga diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri baik dari mental dan juga supaya anak-anak nantinya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan baik. Nah, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan sedikit. Oh, silakan Pak. Kalau tadi pada saat pertemuan dengan KKM kami juga sudah berpesan, kalau seandainya PTM nanti berjalan, saya harapkan kepada semua kepala madrasah menginformasikan kepada guru-gurunya. Apabila PTM itu berjalan, jangan sampai ada jam kosong bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, dan diharapkan juga kepada anak-anak, apabila jam belajarnya itu sudah selesai, maka anak-anak diharapkan untuk bisa langsung pulang. Dan diupayakan juga dari pihak madrasah, kalau yang selama ini pada saat masa-masa normal itu kantin berbuka, maka dengan masa pandemi ini diharapkan bagi anak-anak itu membawa bekal dari rumah, kemudian kantin untuk sementara ditutup pada masa pandemi. Itu harapan yang kami sampaikan kepada KKM tadi. Terima kasih, itu tambahnya. Terima kasih Bapak Kiai Haji Maslehan. Tentunya apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi angin segar khususnya bagi orang tua terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, dan semoga nantinya kita akan segera melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut. Terima kasih sekali lagi Bapak Kiai atas kehadiran Bapak di podcast kami ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi madrasah di Kabupaten Pasir. Mungkin sebelum kami akhiri ini Pak, kira-kira apakah ada pesan untuk Sivitas Akademik MTS Negeri 1 Pasir Pak? Ya, untuk MTS Negeri 1 Pasir ini karena berada di jantung ibu kota kabupaten, ya mudah-mudahan inovasi itu selalu berkembang sehingga madrasah-madrasah itu memang betul-betul menjadi animo masyarakat yang diutamakan. Amin. Dan itu aja. Nah, kemudian kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti doa Bapak Kiai tadi di akhir, semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa, seperti sedia kalanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak sekali lagi. Demikian podcast dari Matsawan. Kami dari tim Matsawan Broadcasting MTS Negeri 1 Pasir mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan diharapkan pada pemirsa khususnya orang tua dan juga para wali untuk tidak lagi perlu khawatir tentang pembelajaran tatap muka karena insya Allah nantinya kita akan segera melaksanakan, tetapi tentu saja menunggu dari pemerintah Kabupaten Pasir dan juga
dari Kemenak dan juga dari Dinas Kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.